Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, ada istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jika kita lihat sekilas, ungkapan ini seolah-olah ada benarnya. Tapi bagaimana jika ada pertanyaan mencintai orang yang salah atau bercinta dengan orang yang salah, kira-kira memiliki dampak positif ataukah negatif? Tentu jawabannya adalah adanya dampak negatif yang bisa merongrong kita semua, merongrong fisik dan psikis kita semua. Mencintai orang yang salah akan menjadi racun bagi kita, karena kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan bisa mendapatkan umpan balik. Cinta yang kita berikan kepada orang yang tidak semestinya atau kepada orang yang salah akan membuang-buang waktu dan tenaga secara sia-sia. Begitu juga ketika kita mencintai seseorang yang kita yakini sebagai keturunan Rasulullah dan ternyata bukan, maka energi positif kita akan tergerus oleh energi negatif dari orang-orang yang salah yang sedang kita cintai. Cinta yang tidak seimbang akan melahirkan kejahatan yang terselubung. Misalnya, kita hanya dimanfaatkan, hanya dicari pada saat kita dibutuhkan. Maka yang terjadi adalah perbudakan, eksploitasi, yaitu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sebelum kita mencintai seseorang, apakah itu seorang wanita, tokoh tertentu, atau para habaib, maka pastikan dulu siapa dia. Apakah dia pantas kita cintai, melebihi daripada orang lain, ataukah tidak. Dengan begitu, kita akan terbebas dari waham atau sebuah delusi. Lalu, kita bisa menjadi lebih realistis, yaitu mencintai apa adanya. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan status nasab Ba'alawi yang selalu menjadi perbincangan selama ini, pihak peneliti selalu mendapatkan hujatan dengan menyerang pribadi. Misalkan Imad CS, sang pemecah belah umat, Imad Dajjal, dan sejenisnya. Kajian ilmiah ini tidak lagi ditanggapi dengan pemaparan data, melainkan hanya doktrin yang selalu ditancapkan khususnya oleh oknum Ba'alawi sendiri. Misalnya, sekarang ini Habib Rizik sedang menjalankan safari dakwah, yaitu keliling dari tempat satu ke tempat yang lain di berbagai daerah. Namun, muatan materi yang disampaikan oleh beliau tiada lain dan tiada bukan, hanya doktrin semata. Yang jelas, pokoknya cinta habaib, cintailah habaib. Tidak usah diteliti, tidak usah dilihat siapa dia. Dengan memanfaatkan sisa-sisa muhibbin yang masih percaya dengan Ba'alawi atau dengan para habaib. Ini merupakan kesempatan emas bagi habaib untuk mempertahankan posisinya sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak terbukti. Padahal kebenaran fakta tidak bisa terelakkan. Mengapa? Fakta ilmiah hanya bisa ditandingi dengan temuan-temuan baru yang bisa dijadikan pembanding bagi temuan sebelumnya. Selama sebelum ada atau bahkan tidak akan pernah ada temuan yang menjadi penguat, maka kebenaran ilmiah yang dimiliki oleh temuan awal tetaplah dianggap sebagai kebenaran tunggal, yakni tidak ada saingannya atau tidak ada pembandingnya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi tanggapan ulama dunia? Misalnya Asy-Syaikh Mahdi Ar-Raja'i dan Asy-Syaikh Ali Jum'ah yang biasa digunakan oleh teman-teman Ba'alawi dan Muhibbin untuk menyerang kubu peneliti atau kubu yang pro dengan penelitian ilmiah ini. Kita harus kembalikan kepada kebenaran ilmu pengetahuan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau, yaitu Asy-Syaikh Mahdi Ar-Raja'i dan Asy-Syaikh Ali Jum'ah. Perlu diketahui bahwa beliau berdua
hanya menetapkan bahwa Ba'alawi adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menunjukkan data, tanpa menunjukkan alasan mengapa beliau itu menetapkan atau mengisbat nasab Ba'alawi. Alasan apa yang membuat mereka berdua berani mengisbat nasab Ba'alawi ini? Di sini tidak pernah dijelaskan. Padahal fakta yang menjadi temuan tidak seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai dan Syekh Ali Jum'ah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, walaupun beliau berdua adalah tokoh internasional. Namun secara person, secara pribadi, beliau berdua memiliki pandangan seperti itu. Nah, pandangan itu tidak dilengkapi dengan data-data atau alasan yang jelas. Saudaraku sekalian, kita bisa melihat risalah yang ditandatangani oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai yang berisi bahwa nasab Ba'alawi sudah masyhur sebagai keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Namun sayang, beliau tidak menunjukkan alasan mengapa beliau menganggap Ubaidillah bagian dari putra Ahmad bin Isa. Begitu juga jika beliau memiliki rujukan, beliau juga pasti menunjukkan manuskrip yang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah bagian dari putra Ahmad bin Isa. Sehingga dari pernyataan Syekh Mahdi Ar-Rajai tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau bukti tentang kebenaran nasab Ba'alawi yang dianggap sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jawaban Syekh Ali Jum'ah yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Inna sadatana ali Ba'alawi qad ajma'at al-ummah al-Muhammadiyah fi sairil a'sar wal aqtar ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwah nasaban wa asbatihim hasaban wa aktsarihim ilman wa amalan wa fadlan wa adaban wa hum kulluhum min ahli sunnah wal jamaah ala madhabi imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang artinya sesungguhnya sadah Ba'alawi, para ulama bersepakat di seluruh daerah bahwa nasab Ba'alawi adalah salah satu nasab yang paling sahih, yang paling benar dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi nasab, dan lebih akurat dari sisi keluarganya. Lebih banyak ilmu, amal, keutamaan, dan adab. Dan Ba'alawi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini pendapat Syekh Ali Jum'ah yang telah dipublikasikan di media sosial. Saudaraku sekalian, ternyata ini lagi-lagi penetapan nasab Ba'alawi tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa sadah Bani Alawi bagian dari pengikut madhab Syafi'i. Padahal madhab Syafi'i selalu mengedepankan data. Dan ini kemarin dalam beberapa hari yang lalu disinggung oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, yaitu mantan ketua PWNU Jawa Timur. Kiai Haji Marzuki mengatakan bahwa keilmuan kita yang melalui jalur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu selalu berpijak pada data. Misalnya, Imam Syafi'i berfatwa, maka beliau juga menuangkan fatwa tersebut ke bentuk tulisan. Sehingga saat ini kita mudah melacak pemikiran Imam Syafi'i melalui kitab-kitab beliau. Sedangkan pendapat Syekh Ali Jum'ah hanya berpijak pada asumsi atau pemikiran beliau sendiri. Sehingga pendapat Syekh Ali Jum'ah tidak bisa kita jadikan pegangan. Dalam hal ini adalah kebenaran nasab Ba'alawi. Saudaraku sekalian, jika kita merujuk pada kajian pustaka atau naskah mungkin masih bisa. Gagalnya nasab Ba'alawi sambung kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disangkal melalui argumen-argumen tertentu, disanggah melalui asumsi-asumsi tertentu. Namun, jika kita
berpatokan pada data pendukung dari ciptaan Allah, yaitu darah kita sendiri yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Kita akan tahu jenis gen atau keturunan kita melalui tes DNA. Dan ini tidak bisa dibantah oleh asumsi atau hanya sebatas dugaan. Saudaraku sekalian, tes DNA memang tidak bisa mengisbat atau menetapkan nasab seseorang. Namun, dengan tes DNA, kita bisa melacak garis keturunan seseorang. Misalnya, si fulan ini, garis keturunan dari jalur ayah adalah A, B, C, D. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Sedangkan dari jalur ibu adalah A, B, C, D, yaitu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Sehingga kita bisa melacak dari jalur ayah maupun dari jalur ibu melalui tes DNA. Sehingga dengan tes DNA ini bisa memperjelas kita dari mana nasab kita, dari mana garis keturunan kita, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, dengan mengetahui hasil tes DNA tersebut, maka mudah bagi kita untuk mengklasifikasikan dan menggolongkan ras seseorang atau golongan seseorang. Walaupun hasil tes DNA tidak bisa dijadikan hasil final untuk menetapkan kemahroman seseorang jika kita merujuk pada kajian fikih. Tapi data dari tes DNA ini bisa kita jadikan pendukung atau penunjang dalam penetapan nasab. Di saat kita bingung atau di saat kita menghadapi kerancauan garis keturunan seseorang. Perlu diketahui bahwa jenis DNA dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui dua putranya yaitu Ismail dan Ishak memiliki haplogrup J1. Dan ini juga dimiliki oleh Rasulullah SAW atau Bani Hashim. Bukan hanya Rasulullah, melainkan keturunan dari paman Rasulullah termasuk Sayyidina Ali, Karamallahu wajhah, Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Hamzah, semuanya berhaplogrup J1 karena mereka semua keturunan dari Bani Ismail. Begitu juga berlaku bagi keturunan Rasulullah SAW ke bawah hingga saat ini, termasuk golongan cucu putri dari Rasulullah, yaitu saudari daripada Hasan dan Husain yang bernama Zainab dan Ummi Kulsum. Ini juga berhaplogrup J1. Sehingga siapapun keturunan Rasulullah dari dulu sampai hari ini harus memiliki haplogrup J1. Sedangkan keturunan Ba'alawi memiliki haplogrup G yang merupakan garis keturunan dari Yahudi Al-Khazar, yaitu salah satu komunitas, salah satu klan yang ada di daerah Kaukasus, tempatnya dekat daerah Rusia. Namun sebenarnya mereka bukanlah keturunan Yahudi, akan tetapi mereka banyak yang mengikuti agama Yahudi, sehingga mereka lebih dikenal dengan istilah Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Ashkenazi. Saudaraku sekalian, mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah ciri utama bagi orang yang beriman. Dan inilah yang selalu diajarkan kepada masyarakat Nahdiyin khususnya dan umat Islam pada umumnya. Nah, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW adalah cinta kepada keturunannya. Maka memastikan atau membuktikan keturunan Rasulullah SAW yang asli adalah sebuah keharusan. Jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah orang dalam mencintai. Walaupun husnudzon ini bagus, tapi karena ini berkaitan dengan nasab Rasulullah, maka kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Jangan mudah mengklaim kita adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah SAW sebelum memiliki data yang kuat baik dari sisi naskah maupun dari sisi DNA. Oleh karena itu, warga NU atau warga Nahdiyin sudah tidak akan kualat dengan para habaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW karena mereka memang orang lain, yaitu bukan keturunan Rasulullah melainkan keturunan Yahudi Al-Khazar
berpijak pada data tes DNA dan ditambah lagi dengan ketiadaan makhtutot atau manuskrip yang mendukung mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini harus kita kembalikan pada kebenaran data ilmiah, bukan hanya sebatas asumsi dan doktrin. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.